Halo kawan-kawan bangsa Indonesia. Saat ini Cina mungkin memiliki kekuatan militer terbesar kedua di dunia. Negeri tirai bambu diperkuat berbagai senjata, perlengkapan dan peralatan canggih. Tapi negara dengan populasi terbesar itu memiliki satu kelemahan yang mungkin tidak dimiliki negara-negara miskin di Timur Tengah dan Afrika. Kelemahan yang sulit ditutupi dengan jumlah pasukan yang luar biasa banyak. Pakar dan peneliti pertahanan di lembaga non-profit menilai pasukan Cina saat ini tidak memiliki pengalaman bertempur. Sementara pasukan Irak, Iran, Afghanistan, Arab Saudi, Turki, Nigeria, dan sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika lainnya sudah lama bertempur melawan pemberontak dan teroris. Selama beberapa dekade terakhir, Cina tidak memiliki perlawanan yang berarti. Hit mengatakan terakhir kali militer Cina atau yang dikenal pasukan pembebasan rakyat terlibat dalam pertempuran besar terjadi pada tahun 1979 ketika militer Vietnam yang berpengalaman menghancurkan invasi Cina yang ceroboh. Saat itu, militer Vietnam baru saja mengalahkan pasukan Amerika Serikat. Sementara Partai Komunis Cina baru saja membubarkan angkatan bersenjata mereka sendiri melalui pembersihan besar-besaran bermotif politik. Pembentukan PLA menunjukkan keputusan tersebut merusak. Hal itu terbukti banyak operasi yang gagal. Keterampilan pasukan dalam menjalankan taktik rendah. Pasukan infanteri tidak bisa membaca peta dan melakukan navigasi. Karena tidak terbiasa dengan prosedur mengukur dan menghitung jarak tembak, tembakan pasukan artileri tidak akurat. Hit menambahkan, sejumlah veteran yang berperang dalam pertempuran itu akan pensiun dalam beberapa tahun mendatang. Maka artinya, militer Cina tidak memiliki personil yang mempunyai pengalaman bertempur. Menurut Hit, tidak berarti kelemahan ini membuat Cina tidak bisa memenangkan konflik besar. Tentu, para pakar masih memperdebatkan apakah akan ada pihak yang menang dalam perang besar. Tapi hasil perang dapat dihitung dari kerugian hilangnya nyawa, ekonomi, kehancuran lingkungan, dan kekacauan politik. Pada Perang Dunia II, Amerika juga tidak memiliki pengalaman seperti rekan-rekan Eropa mereka yang sudah melalui berbagai perang termasuk Perang Dunia I. Tapi Amerika sudah memiliki sumber daya, semangat perang, dan dasar institusional seperti pelatihan, pendidikan, dan kapasitas untuk memperbaiki diri. Hingga mereka dengan cepat bangkit setelah mengalami kekalahan dari pasukan Jerman. Sebaliknya, pada Perang Teluk tahun 1991, militer Irak sudah berpengalaman setelah bertempur selama 8 tahun dengan Iran, tapi persenjataan, doktrin, dan institusi mereka tidak memadai. Pengalaman koalisi yang dipimpin AS tidak sebanyak pasukan Irak, tapi mereka justru memenangkan perang. Dengan senjata, pelatihan, dan kesiapan sisa-sisa perang dingin yang dimiliki AS, Irak tidak dapat berbuat banyak. Pasukan AS saat ini memiliki pengalaman tempur paling banyak dibandingkan angkatan bersenjata lainnya di seluruh dunia. Militer AS sudah berperang selama bertahun-tahun di Irak, Afghanistan, dan wilayah-wilayah lain. Perang-perang tersebut tentu berbeda bila AS berperang dengan Cina. Intensitas pertempuran di perang-perang tersebut masih rendah bila AS bertempur dengan Cina. Lawan-lawan Amerika di perang-perang sebelumnya juga tidak memiliki persenjataan dan peralatan secanggih Cina saat ini, sehingga hasilnya pun masih bisa diperdebatkan. Namun, menurut Hit, pertempuran pertama tidak akan mengakhiri perang. Amerika dapat memanfaatkan kemampuan mereka dalam mengantisipasi dan beradaptasi meningkatkan performa mereka dalam pertempuran berikutnya. Jadi, siapakah yang setelah ini akan memenangkan perang? Kita tunggu cerita-cerita lengkapnya. Tetap ikuti channel ini karena masih banyak cerita-cerita perang lainnya, dan jangan lupa